Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengawasan lembaga pembiayaan. Saya Ebita Prameswari dan teman saya satu lagi Adila Eka Putri Widianto. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, pengawasan langsung dan tidak langsung ya. Di bab ini terdapat 2 materi. Jadi yang pertama saya sudah menjelaskan pengawasan langsung dan tidak langsung. Dan yang terakhir, pengawasan berbasis kepatuhan dan berbasis resiko. Yang pertama, pengawasan langsung dan tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan OJK melakukan pembinaan terhadap industri lembaga pembiayaan agar tetap berkembang untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional ya. Salah satu caranya dalam melakukan pembinaan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan. Dalam rangka menjalankan fungsinya, pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, OJK itu menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama ada pengawasan secara tidak langsung atau off-site supervision. Dilaksanakan dengan cara monitoring dan penelaahan atau laporan keuangan dan kegiatan yang dilaporkan secara periodik oleh lembaga pembiayaan. Dan yang kedua, pengawasan secara langsung atau on-site supervision. Dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap lembaga pembiayaan. Next. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan itu, pemeriksaan langsung, ada beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Yaitu 1. Tahap penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan langsung. 2. Tahap pemeriksaan langsung yang terdiri dari persiapan pemeriksaan langsung, pelaksanaan pemeriksaan langsung, dan pelaporan hasil pemeriksaan langsung. 3. Tahap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung. 4. Tahap evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung. Di samping itu, pendokumentasian juga sangat penting untuk mendukung proses evaluasi dan pengendalian pemeriksaan.
dan sebagai bahan masukan untuk perbaikan maupun peningkatan kualitas pemeriksaan di masa mendatang. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus pemeriksaan lembaga pembiayaan. Nah, di sini kan gambar nih, bulat-bulat, ada garisnya. Nah, dia tuh berputar terus-menerus. Yang dari pendokumentasian, terus penyusunan RKP. Nah, selanjutnya tuh ada persiapan pemeriksaan langsung. Terus, nah di sini tuh penyusunan RKP itu susunan-susunannya. Terus persiapan pemeriksaan langsung itu persiapan-persiapannya sebelum diperiksa. Pelaksanaan pemeriksaan langsung itu ya pelaksanaannya sebelum melaksanakan gitu loh. Terus ada pelaporan pemeriksaan langsung. Jadi sebelum melakukan acaranya itu harus ada laporannya dulu gitu. Terus ada tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung. Dan yang terakhir itu selalu ada evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung. Habis itu selesai. Next. Nah, di bagian kedua ini akan dijelaskan selanjutnya oleh Adila Eka Putri Widianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila akan melanjutkan presentasi dari Ebita Prameswari, yaitu tentang materi nomor 2, pengawasan berbasis kepatuhan dan berbasis resiko. Next. Pengawasan berbasis kepatuhan dan berbasis risiko. Sejak diundangkannya POJK nomor 10 garis miring POJK titik 05 garis miring 2014. Tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank. Terjadi perubahan pola pemeriksaan atau pengawasan terhadap industri perusahaan pembiayaan yang sebelumnya pengawasan berdasarkan kepatuhan atau compliance based
supervision. Yaitu menjadi pengawasan berbasis resiko atau risk-based supervision. Pada saat ini, pengawasan berbasis resiko hanya baru diterapkan pada perusahaan pembiayaan saja. Kedepannya, model pengawasan tersebut diharapkan dapat diterapkan pada industri, lembaga pembiayaan lainnya, seperti perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Next, perhitungan tingkat resiko. Didasarkan pada faktor sebagai berikut. Satu, resiko bawaan, yaitu seluruh resiko yang melekat dalam setiap jenis kegiatan perusahaan. Yang kedua, manajemen dan pengendalian, yaitu hal-hal yang dapat dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris atau yang setara untuk meminimalkan tingkat resiko bawaan. Dukungan dana, yaitu pendanaan atau pemodalan yang tersedia yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan mempertahankan usahanya. Selanjutnya, kerangka kerja
sistem penilaian risiko dapat digambarkan sebagai berikut. Strategi pertama, strategi. Kedua, operasional. Yang ketiga, aset dan liabilitas. Yang keempat, pembiayaan. Kelima, kepengurusan. Yang keenam, tata kelola. Dan yang terakhir, dukungan, pendanaan, permodalan. Strategi operasional, aset, dan liabilitas, yang terakhir pembiayaan, itu saling terhubung. Yang selanjutnya, kepengurusan dan tata kelola. Mereka juga saling terhubung. Dan yang terakhir, dukungan pendanaan permodalan. Itu berhubungan dengan resiko bersih, yang berhubungan juga dengan resiko bawaan, dan manajemen dan pengendalian. Dan itu semua berkaitan dengan nilai resiko keseluruhan. Next. Melalui pendekatan ini, OJK selaku otoritas pengawasan lembaga pembiayaan dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap permasalahan yang potensi di lembaga pembiayaan. Siklus pengawasan LJKNB berdasarkan risiko atau risk-based supervision atau RBS. Yang pertama, pemahaman LJKNB yaitu memahami prodi perusahaan, memahami profil perusahaan, kegiatan usaha, dan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, pengukuran dan pengkinian tingkat risiko atau mengukur dan mengupdate tingkat risiko berdasarkan aktivitas
pengawasan. Dan yang ketiga, penetapan status pengawasan. Menentukan status pengawasan berdasarkan tingkat resiko. Yang terakhir, aktivitas pengawasan, yaitu melakukan aktivitas pengawasan antara lain pemeriksaan langsung, pemeriksaan tidak langsung, dan rapat eksekusi. Yang jenisnya adalah visioner, integritas, inklusif, sinergi, nasionalisme, yaitu quality assurance. Itu siklus pengawasan LJKNB berdasarkan resiko RBS. Next. Dalam melakukan pengawasan berbasis resiko, beberapa jenis resiko di industri perusahaan pembiayaan yang akan dilakukan penilaian, yaitu pertama, resiko kepengurusan atau board risk. Yang kedua, resiko tata kelola atau governance risk. Yang ketiga adalah resiko strategi atau strategi risk. Yang keempat adalah resiko operasional atau operational risk. Yang kelima, resiko kekayaan dan liabilitas atau asset and liabilities risk. Yang keenam, dukungan dana atau pendanaan atau capital support or funding risk. Yang terakhir adalah resiko pembiayaan yang khusus untuk industri pembiayaan atau financing risk. Next,
Sekian presentasi dari saya sendiri, Adila Eka Putri, dan teman saya, Ebita Prameswari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengawasan lembaga pembiayaan. Saya Ebita Prameswari dan teman saya satu lagi Adila Eka Putri Widianto. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, pengawasan langsung dan tidak langsung ya. Di bab ini terdapat 2 materi. Jadi yang pertama saya sudah menjelaskan pengawasan langsung dan tidak langsung. Dan yang terakhir, pengawasan berbasis kepatuhan dan berbasis resiko. Yang pertama, pengawasan langsung dan tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan OJK melakukan pembinaan terhadap industri lembaga pembiayaan agar tetap berkembang untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional ya. Salah satu caranya dalam melakukan pembinaan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan. Dalam rangka menjalankan fungsinya, pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, OJK itu menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama ada pengawasan secara tidak langsung atau off-site supervision. Dilaksanakan dengan cara monitoring dan penelaahan atau laporan keuangan dan kegiatan yang dilaporkan secara periodik oleh lembaga pembiayaan. Dan yang kedua, pengawasan secara langsung atau on-site supervision. Dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap lembaga pembiayaan. Next. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan itu, pemeriksaan langsung, ada beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Yaitu 1. Tahap penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan langsung. 2. Tahap pemeriksaan langsung yang terdiri dari persiapan pemeriksaan langsung, pelaksanaan pemeriksaan langsung, dan pelaporan hasil pemeriksaan langsung. 3. Tahap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung. 4.
tahap evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung. Di samping itu, pendokumentasian juga sangat penting untuk mendukung proses evaluasi dan pengendalian pemeriksaan, dan sebagai bahan masukan untuk perbaikan maupun peningkatan kualitas pemeriksaan di masa mendatang. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus pemeriksaan lembaga pembiayaan. Nah, di sini kan gambar nih, bulat-bulat, ada garisnya. Nah, dia tuh berputar terus-menerus. Yang dari pendokumentasian, terus penyusunan RKP. Nah, selanjutnya tuh ada persiapan pemeriksaan langsung. Terus, nah di sini tuh penyusunan RKP itu susunan-susunannya. Terus persiapan pemeriksaan langsung itu persiapan-persiapannya sebelum diperiksa. Pelaksanaan pemeriksaan langsung itu ya pelaksanaannya sebelum melaksanakan gitu loh. Terus ada pelaporan pemeriksaan langsung. Jadi sebelum melakukan acaranya itu harus ada laporannya dulu gitu. Terus ada tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung. Dan yang terakhir itu selalu ada evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung. Habis itu selesai. Next. Nah, di bagian kedua ini akan dijelaskan selanjutnya oleh Adila Eka Putri Widianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila akan melanjutkan presentasi dari Ebita Prameswari, yaitu tentang materi nomor 2, pengawasan berbasis kepatuhan dan berbasis resiko. Next. Pengawasan berbasis kepatuhan dan berbasis risiko sejak diundangkannya POJK nomor 10 garis miring POJK titik 05 garis miring 2014. Tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank. Terjadi perubahan pola
pemeriksaan atau pengawasan terhadap industri, perusahaan, pembiayaan yang sebelumnya pengawasan berdasarkan kepatuhan atau compliance-based supervision, yaitu menjadi pengawasan berbasis resiko atau risk-based supervision. Pada saat ini, pengawasan berbasis resiko hanya baru diterapkan pada perusahaan pembiayaan saja. Kedepannya, model pengawasan tersebut diharapkan dapat diterapkan pada industri, lembaga pembiayaan lainnya, seperti perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Next, perhitungan tingkat resiko. Didasarkan pada faktor sebagai berikut. Satu, resiko bawaan, yaitu seluruh resiko yang melekat dalam setiap jenis kegiatan perusahaan. Yang kedua, manajemen dan pengendalian, yaitu hal-hal yang dapat dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris atau yang setara untuk meminimalkan tingkat resiko bawaan. Dukungan dana, yaitu pendanaan atau pemodalan yang tersedia yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan mempertahankan usahanya.
Selanjutnya, kerangka kerja sistem penilaian risiko dapat digambarkan sebagai berikut. Strategi pertama, strategi. Kedua, operasional. Yang ketiga, aset dan liabilitas. Yang keempat, pembiayaan. Kelima, kepengurusan. Yang keenam, tata kelola. Dan yang terakhir, dukungan, pendanaan, permodalan. Strategi operasional, aset, dan liabilitas, yang terakhir pembiayaan, itu saling terhubung. Yang selanjutnya, kepengurusan dan tata kelola. Mereka juga saling terhubung. Dan yang terakhir, dukungan pendanaan permodalan. Itu berhubungan dengan resiko bersih, yang berhubungan juga dengan resiko bawaan, dan manajemen dan pengendalian. Dan itu semua berkaitan dengan nilai resiko keseluruhan. Next. Melalui pendekatan ini, OJK selaku otoritas pengawasan lembaga pembiayaan dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap permasalahan yang potensi di lembaga pembiayaan. Siklus pengawasan LJKNB berdasarkan risiko atau risk-based supervision atau RBS. Yang pertama, pemahaman LJKNB yaitu memahami profil perusahaan, kegiatan usaha, dan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, pengukuran dan pengkinian tingkat risiko atau mengukur dan mengupdate tingkat
resiko berdasarkan aktivitas pengawasan. Dan yang ketiga, penetapan status pengawasan. Menentukan status pengawasan berdasarkan tingkat resiko. Yang terakhir, aktivitas pengawasan, yaitu melakukan aktivitas pengawasan antara lain pemeriksaan langsung, pemeriksaan tidak langsung, dan rapat eksekusi. Yang jenisnya adalah visioner, integritas, inklusif, sinergi, nasionalisme, itu quality assurance. Itu siklus pengawasan LJKNB berdasarkan resiko RBS. Next. Dalam melakukan pengawasan berbasis resiko, beberapa jenis resiko di industri perusahaan pembiayaan yang akan dilakukan penilaian, yaitu pertama, resiko kepengurusan atau board risk. Yang kedua, resiko tata kelola atau governance risk. Yang ketiga adalah resiko strategi atau strategi risk. Yang keempat adalah resiko operasional atau operational risk. Yang kelima, resiko kekayaan dan liabilitas atau asset and liabilities risk. Yang keenam, dukungan dana atau pendanaan atau capital support or funding risk. Yang terakhir adalah resiko pembiayaan yang khusus untuk industri pembiayaan atau financing risk.
Next. Sekian presentasi dari saya sendiri, Adila Eka Putri, dan teman saya, Ebita Prameswari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengawasan lembaga pembiayaan. Saya Ebita Prameswari dan teman saya satu lagi Adila Eka Putri Widianto. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, pengawasan langsung dan tidak langsung ya. Di bab ini terdapat 2 materi. Jadi yang pertama saya sudah menjelaskan pengawasan langsung dan tidak langsung. Dan yang terakhir, pengawasan berbasis kepatuhan dan berbasis resiko. Yang pertama, pengawasan langsung dan tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan OJK melakukan pembinaan terhadap industri lembaga pembiayaan agar tetap berkembang untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional ya. Salah satu caranya dalam melakukan pembinaan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan. Dalam rangka menjalankan fungsinya, pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, OJK itu menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama ada pengawasan secara tidak langsung atau off-site supervision. Dilaksanakan dengan cara monitoring dan penelaahan atau laporan keuangan dan kegiatan yang dilaporkan secara periodik oleh lembaga pembiayaan. Dan yang kedua, pengawasan secara langsung atau on-site supervision. Dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap lembaga pembiayaan. Next. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan itu, pemeriksaan langsung, ada beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Yaitu 1. Tahap penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan langsung. 2. Tahap pemeriksaan langsung yang terdiri dari persiapan pemeriksaan langsung, pelaksanaan pemeriksaan langsung, dan pelaporan hasil pemeriksaan langsung.
Ketiga, tahap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung. 4. Tahap evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung. Di samping itu, pendokumentasian juga sangat penting untuk mendukung proses evaluasi dan pengendalian pemeriksaan, dan sebagai bahan masukan untuk perbaikan maupun peningkatan kualitas pemeriksaan di masa mendatang. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus pemeriksaan lembaga pembiayaan. Nah, di sini kan gambar nih, bulat-bulat, ada garisnya. Nah, dia tuh berputar terus-menerus. Yang dari pendokumentasian, terus penyusunan RKP. Nah, selanjutnya tuh ada persiapan pemeriksaan langsung. Terus, nah di sini tuh penyusunan RKP itu susunan-susunannya. Terus persiapan pemeriksaan langsung itu persiapan-persiapannya sebelum diperiksa. Pelaksanaan pemeriksaan langsung itu ya pelaksanaannya sebelum melaksanakan gitu loh. Terus ada pelaporan pemeriksaan langsung. Jadi sebelum melakukan acaranya itu harus ada laporannya dulu gitu. Terus ada tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung. Dan yang terakhir itu selalu ada evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung. Habis itu selesai. Next. Nah, di bagian kedua ini akan dijelaskan selanjutnya oleh Adila Eka Putri Widianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila akan melanjutkan presentasi dari Ebita Prameswari, yaitu tentang materi nomor 2, pengawasan berbasis kepatuhan dan berbasis resiko. Next. Pengawasan berbasis kepatuhan dan berbasis risiko. Sejak diundangkannya POJK nomor 10 garis miring POJK titik 05 garis miring 2014.
tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank. Terjadi perubahan pola pemeriksaan atau pengawasan terhadap industri perusahaan pembiayaan yang sebelumnya pengawasan berdasarkan kepatuhan atau compliance-based supervision. Yaitu menjadi pengawasan berbasis resiko atau risk-based supervision. Pada saat ini, pengawasan berbasis resiko hanya baru diterapkan pada perusahaan pembiayaan saja. Kedepannya, model pengawasan tersebut diharapkan dapat diterapkan pada industri lembaga pembiayaan lainnya, seperti perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Next, perhitungan tingkat resiko. Didasarkan pada faktor sebagai berikut. Satu, resiko bawaan, yaitu seluruh resiko yang melekat dalam setiap jenis kegiatan perusahaan. Yang kedua, manajemen dan pengendalian, yaitu hal-hal yang dapat dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris atau yang setara untuk meminimalkan tingkat resiko bawaan. Dukungan dana, yaitu pendanaan atau pemodalan yang tersedia yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan mempertahankan usahanya.
Selanjutnya, kerangka kerja sistem penilaian risiko dapat digambarkan sebagai berikut. Strategi pertama, strategi. Kedua, operasional. Yang ketiga, aset dan liabilitas. Yang keempat, pembiayaan. Kelima, kepengurusan. Yang keenam, tata kelola. Dan yang terakhir, dukungan, pendanaan, permodalan. Strategi operasional, aset, dan liabilitas yang terakhir pembiayaan itu saling terhubung. Yang selanjutnya, kepengurusan dan tata kelola. Mereka juga saling terhubung. Dan yang terakhir, dukungan pendanaan permodalan. Itu berhubungan dengan resiko bersih, yang berhubungan juga dengan resiko bawaan, dan manajemen dan pengendalian. Dan itu semua berkaitan dengan nilai resiko keseluruhan. Next. Melalui pendekatan ini, OJK selaku otoritas pengawasan lembaga pembiayaan dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap permasalahan yang potensi di lembaga pembiayaan. Siklus pengawasan LJKNB berdasarkan risiko atau risk-based supervision atau RBS. Yang pertama, pemahaman LJKNB yaitu memahami profil perusahaan, kegiatan usaha, dan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, pengukuran dan pengkinian tingkat risiko atau mengukur dan mengupdate tingkat
resiko berdasarkan aktivitas pengawasan. Dan yang ketiga, penetapan status pengawasan. Menentukan status pengawasan berdasarkan tingkat resiko. Yang terakhir, aktivitas pengawasan, yaitu melakukan aktivitas pengawasan antara lain pemeriksaan langsung, pemeriksaan tidak langsung, dan rapat eksekusi. Yang jenisnya adalah visioner, integritas, inklusif, sinergi, nasionalisme, yaitu quality assurance. Itu siklus pengawasan LJKNB berdasarkan resiko RBS. Next. Dalam melakukan pengawasan berbasis resiko, beberapa jenis resiko di industri perusahaan pembiayaan yang akan dilakukan penilaian, yaitu pertama, resiko kepengurusan atau board risk. Yang kedua, resiko tata kelola atau governance risk. Yang ketiga adalah resiko strategi atau strategi risk. Yang keempat adalah resiko operasional atau operational risk. Yang kelima, resiko kekayaan dan liabilitas atau asset and liabilities risk. Yang keenam, dukungan dana atau pendanaan atau capital support or funding risk. Yang terakhir adalah resiko pembiayaan khusus untuk industri pembiayaan atau financing risk.
Next. Sekian presentasi dari saya sendiri, Adila Eka Putri, dan teman saya, Ebita Prameswari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.